Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok chapter 7 akan menjelaskan tugas dari mata kuliah robotik yang berjudul Local Navigation Obstacle Avoidance dengan nama kelompok. Yang pertama ada Muhammad Fadil Fadoli dengan NIM 19030151179. Yang kedua ada Ahmad Syahril dengan NIM 19030151190. Dan yang ketiga dengan saya sendiri yaitu Farid Anggorok 19030151201. Saran rintangan. Sini ada pendahuluan pada pembahasan ini. Kita akan membahas 3 algoritma yang digunakan untuk menghindari rintangan saat robot menuju tujuannya. Rintangan dalam konteks ini adalah dinding yang menghalangi pergerakan robot. Algoritma pertama adalah dengan langsung mengikuti dinding, namun sayangnya algoritma ini tidak akan berfungsi dengan baik jika ada banyak rintangan di sekitar robot. Algoritma kedua mampu menghindari banyak rintangan, tetapi membutuhkan pengetahuan umum tentang arah tujuan, misalnya dari sistem GPS. Namun terdapat kelemahan di mana robot dapat terjebak dalam satu lingkaran jika ada beberapa rintangan yang saling terkait. Algoritma ikrar merupakan modifikasi kecil dari algoritma kedua yang mengatasi perilaku terjebak dalam lingkaran. Selanjutnya ada wall following. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.1, menggambarkan robot dengan algoritma wall following yang mengikuti dinding dengan menjaga dinding di sebelah kanannya. Jika dinding terdeteksi di depan, robot akan berbelok kiri untuk menjaga dinding di sebelah kanannya. Jika dinding terdeteksi di sebelah kanan, robot akan terus bergerak sepanjang dinding. Jika sudah terdeteksi, robot akan berbelok ke kanan untuk mengitari rintangan. Sambil melakukan itu, robot terus mencari tujuan titik hitam secara terus-menerus. Ketika tujuan terdeteksi, robot akan bergerak langsung menuju tujuan. Sayangnya, algoritma 7.1 tidak terlalu berfungsi dengan benar. Gambar 7.2 menunjukkan sebuah konfigurasi dengan dua rintangan antara robot dan target. Robot tidak akan pernah mendeteksi tujuan sehingga akan terus bergerak mengitari rintangan pertama tanpa batas. Selanjutnya ada wall following with direction. Algoritma 7.1 memiliki kelemahan sebagai algoritma lokal yang hanya memperhatikan lingkungan terdekatnya tanpa memperhatikan informasi global tentang arah yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Gambar 7.3 menunjukkan perilaku robot yang memiliki pemahaman kasar tentang arah tujuannya, sehingga robot bergerak dengan arah relatif 0 derajat ke utara. Algoritma wall following hanya digunakan jika robot tidak dapat bergerak ke utara. Algoritma 7.2 dengan algoritma sebelumnya serupa dengan algoritma sebelumnya, namun dengan preferensi bergerak ke utara jika memungkinkan. Algoritma ini menggunakan variabel kepala untuk menyimpan arah saat robot bergerak di sekitar rintangan. Ketika menuju ke utara lagi, robot bergerak maju daripada mencari sudut. Sayangnya algoritma ini dapat mengalami kegagalan saat dihadapkan dengan rintangan berbentuk G, seperti yang ditunjukkan dalam gambar 7.4. Setelah melakukan 4 belokan ke kiri, arahnya menjadi 360 derajat dan terus maju, bertemu juga dengan dinding dan mengikuti dinding berulang kali. Pledge Algoritma Pledge memodifikasi baris papan dari algoritma wall following menjadi if dinding sama dengan 0 derajat. Robot bergerak maju hanya jika arah kumulatifnya sama dengan 0 derajat dan bukan saat bergerak ke utara, arah yang merupakan pelipatan 360 derajat. Robot sekarang menghindari rintangan berbentuk G, seperti gambar 7.5. Saat bertemu dengan sudut titik hitam, robot bergerak ke utara, tetapi arahnya 360 derajat. Setelah 4 belokan ke kiri, meskipun 360 derajat adalah pelipatan dari 360 derajat, namun tidak sama dengan 0 derajat. Oleh karena itu, robot terus mengikuti tembok jika 4 belokan kanan kurangnya 360
sehingga total arahnya adalah 0 derajat. Mengikuti garis dengan kode. Untuk bernavigasi dari satu posisi ke posisi lain, kita juga membutuhkan algoritma lokalisasi agar robot mengetahui kapan telah mencapai tujuannya. Kita hanya perlu mengetahui posisi pada baris yang memfasilitasi pemenuhan tugas. Di antara posisi seperti itu, Anda bisa mengikuti jalan saya. Navigasi tanpa pelokalan berkelanjutan dapat diimplementasikan dengan membaca kode yang diletakkan di lantai di sebelah baris. Gambar 7.6 menunjukkan robot dengan 2 sensor tanah. Yang kiri merasakan garis dan yang kanan merasakan kode. Di bawah robot adalah grafik sinyal yang dikembalikan oleh sensor kanan. Semut mencari sumber makanan. Mari kita kembali ke algoritma tingkat tinggi untuk mencari jalur. Jika ada garis dan mekanisme pelokalan seperti kode, kita dapat menggunakan pendekatan sebelumnya. Namun, meskipun tidak ada garis, robot dapat membuat garisnya sendiri. Pendekatan ini menarik karena robot tidak perlu mengetahui lokasinya menggunakan GPS. Sebaliknya, ia menggunakan landmark di sekitar untuk navigasi. Algoritma ini akan dijelaskan dalam konteks semut di dunia nyata yang mencari makanan. Ada sarang semut. Semut mencari makanan secara acak. Ketika semut menemukan makanan, ia langsung kembali ke sarang dengan menggunakan penanda dan ingatan jalur yang diambilnya. Saat pulang ke sarang, dengan membawa makanan, semut melepas bahan kimia yang disebut feromon. Semakin banyak semut yang menemukan makanan dan kembali ke sarang, jalur tersebut akan memiliki lebih banyak feromon daripada area lain yang dikunjungi semut. Akhirnya, jalur tersebut akan memiliki jumlah feromon yang kuat, sehingga semut dapat mengikutinya langsung dari sarang ke sumber makanan. Gambar 7.8a menunjukkan sarang semut di pojok kiri bawah dengan cahaya sebagai panduan untuk kembali ke sarang. Bintik hitam adalah sumber makanan. Gambar 7.8b menunjukkan 3 jejak acak yang akhirnya menemukan sumber makanan. Semut langsung kembali ke sarangnya, meninggalkan 3 garis lurus feromon. Konsentrasi feromon ini dapat digunakan untuk mencari sumber makanan secara langsung. Perilaku semut dapat diimplementasikan oleh robot di area tetap. Gambar 7.8a menunjukkan sumber makanan dan sarang. Sumber makanan dapat dideteksi oleh ground sensor pada robot sebagai titik gelap. Sensor gerakan robot digunakan untuk mendeteksi dinding area. Simulasikan feromon dengan menutupi area dengan kertas putih dan menempelkan spidol hitam pada robot untuk menggambar garis sesuai pergerakannya. Gambar 7.9 memperlihatkan garis yang dihasilkan oleh robot yang menjalankan algoritma. Model probabilistik perilaku semut. Model adalah representasi sistem yang menunjukkan bagaimana parameter mempengaruhi fenomena. Model digunakan misalnya untuk mempelajari pola lalu lintas guna memprediksi pengaruh dari perubahan jalan atau lampu lalu lintas. Bagian ini menyajikan model perilaku semut yang disederhanakan untuk memahami bagaimana jalur dari sarang ke makanan terbentuk. Ciri utama perilaku semut adalah mereka tidak memiliki peta lingkungan, sehingga mereka harus bergerak secara acak untuk mencari sumber makanan. Oleh karena itu, model perilaku mereka bersifat probabilistik. Asumsi lingkungan adalah area persegi panjang yang terdiri dari kisi sel. Gambar 7.10 menggambarkan area yang terbagi menjadi 6 kali 8 sama dengan 48 sel. Tanpa informasi tentang bagaimana semut memilih gerakan, kita asumsikan mereka dapat bergerak ke semua arah dengan probabilitas yang sama. Jadi probabilitas semut berada di setiap sel adalah 1 dibagi dengan jumlah sel. Dalam hal ini, P sama dengan 1 dibagi 48 sama dengan 0,021. Probabilitas semut berada di sel dengan sumber makanan sama dengan probabilitas di sel lainnya. Menurut perilaku semut yang dijelaskan, setelah memasuki sel dengan sumber makanan, semut langsung kembali ke sarang. Pada gambar 7.10, sumber makanan berada di sel 3,4
sehingga semut yang mengunjungi sel tersebut harus kembali ke sarang di sel 0,7, melewati sel 2,5 dan 1,6. Berapa peluang semut berada di salah satu dari tiga sel ini? Ada dua kemungkinan. Semut berada di sel tersebut karena bergerak secara acak ke sana dengan probabilitas P, atau semut berada di sana karena bergerak secara acak ke sumber makanan dengan probabilitas P, dan kemudian secara deterministik kembali ke sarang. Oleh karena itu, probabilitas total berada di salah satu sel tersebut adalah P tambah P kali 1 sama dengan P tambah P sama dengan 2P. Sel pada diagonal akan memiliki intensitas yang 2 kali lebih gelap jika robot kita menggambar garis saat bergerak. Selanjutnya, setelah semut mencapai sarang, mereka akan memilih tetangga secara acak untuk dipindahkan. Sebuah sel biasanya memiliki 8 tangga, atas, bawah, kiri, kanan, dan 4 diagonal, sehingga probabilitas semut berada di salah satu tetangga tersebut adalah P dibagi 8. Namun, karena sarang hanya memiliki 3 tetangga di sudut, probabilitasnya adalah P/3 bahwa semut akan pindah ke salah satu dari 3 tetangga tersebut. Gambar 7.11 menggambarkan peluang lokasi semut setelah menemukan sumber makanan, kembali ke sarang, dan melakukan satu gerakan acak tambahan. Saat diimplementasikan oleh robot dengan penanda, sel-sel dengan probabilitas yang lebih tinggi akan menjadi lebih gelap, yang ada pada gambar 7.12. Apa yang dapat kita simpulkan dari model ini? Meskipun semut bergerak secara acak, perilaku mereka untuk kembali ke sarang setelah menemukan sumber makanan menyebabkan kemungkinan berada di diagonal lebih tinggi daripada tempat lain di lingkungan. Karena semut menjatuhkan feromon atau tanda hitam di setiap sel yang mereka kunjungi, maka tanda pada jalur diagonal antara sumber makanan dan sarang akan lebih gelap daripada tanda pada sel lain. Nantinya penanda pada jalur ini akan cukup gelap sehingga robot dapat mengikutinya ke sumber makanan tanpa melakukan eksplorasi acak. Karena robot sering mengunjungi sarang, sel-sel di sekitar sarang akan memiliki probabilitas antara probabilitas seragam dan probabilitas jejak yang tinggi. Sebuah finite state mesin untuk algoritma pathfinding. FSM untuk pencarian jalur oleh semut ditunjukkan pada gambar 7.13. Untuk menghemat ruang, tabel transisi menggunakan singkatan yang dijelaskan pada tabel 7.1. Berikut adalah penjelasan rinci tentang perilaku yang ditentukan oleh FSM ini di setiap negara bagian. Search. Dalam keadaan ini, robot secara acak mencari area yang gelap. Ini merupakan keadaan awal dan transisi true FWD, menunjukkan bahwa awalnya dan tanpa syarat robot bergerak maju, sementara pengatur waktu diatur dengan periode acak. Ketika penghitung waktu mencapai batas waktu, robot akan melakukan putaran acak, bergerak maju, dan mengatur ulang penghitung waktu. Gerakan acak ini akan terus berlanjut sampai robot menemui dinding area atau tanda abu-abu di permukaan area. Jika robot bertemu dengan tembok, ia akan belok secara acak dari tembok, dengan asumsi bahwa sensor menghadap langsung ke depan, sehingga belokan acak harus mengarah ke samping atau belakang robot. Setelah robot mendeteksi tanda abu-abu, robot akan melakukan transisi ke status ikuti. Follow. Ada dua transisi mandiri di keadaan ini yang mengimplementasikan mengikuti garis. Terdapat 3 transisi tambahan. Jika batas waktu tercapai tanpa mendeteksi abu-abu, robot akan berhenti mengikuti garis dan kembali ke status pencarian. Jika robot menabrak tembok, ia akan berputar 360 derajat penuh untuk memeriksa apakah ada tanda abu-abu di sekitarnya sebelum berbalik arah. Transisi ini juga berlaku saat robot kembali ke sarang karena sarang bersebelahan dengan tembok. Jika robot merasakan tanda kepadatan tinggi hitam, itu menandakan bahwa sumber makanan telah ditemukan, dan robot akan melakukan transisi ke keadaan saat makanan. At food. Akhirnya,
Robot berhasil menemukan sumber makanan dan sekarang harus kembali ke sarang. Kami asumsikan bahwa sarang dapat dideteksi sebagaimana dijelaskan dalam aktivitas 7.7, meskipun sensor robot tidak harus menghadap ke arah sarang. Oleh karena itu, robot atau sensornya perlu berputar hingga menemukan arah menuju sarang. Setelah menemukan arah tersebut, robot akan berbelok kanan ke sarang dan melakukan transisi ke keadaan kembali ke sarang. Go to nest. Keadaan ini mirip dengan keadaan mengikuti di mana robot bergerak maju menuju sarang, berbelok ke kanan atau ke kiri sesuai kebutuhan untuk bergerak ke arah sarang. Saat mencapai sarang, ia kembali ke status pencarian. Selanjutnya ringkasan. Algoritma penghindaran rintangan menggunakan algoritma wall following yang sudah dikenal sejak zaman dahulu dalam konteks navigasi labirin. Saat digunakan untuk penghindaran rintangan, berbagai anomali dapat menyebabkan algoritma gagal. Khususnya, rintangan berbentuk G dapat menjebak algoritma yang mengikuti dinding. Algoritma ikrar mengatasi kesulitan ini. Koloni semut dapat menentukan jalur antara sarangnya dan sumber makanan tanpa mengetahui lokasinya dan tanpa peta, dengan memperkuat perilaku acak yang memberikan hasil positif. Berikut merupakan referensi yang kita ambil dari materi presentasi yang kita buat. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.